Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Widit pada materi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kali ini kita akan membahas untuk materi yang pertama, yaitu klasifikasi sumber daya alam. Sebelum kita membahas tentang klasifikasi sumber daya alam, yang pertama kan kita bahas itu adalah apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah semua potensi alam, baik benda mati maupun makhluk hidup, yang bermanfaat bagi manusia demi memenuhi kebutuhannya. Nah, itu disebut dengan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu merupakan salah satu aspek lingkungan fisik, dan setiap potensi alam itu sesungguhnya memiliki kegunaan bagi manusia. Namun, hanya mungkin dimanfaatkan apabila tersedia teknologi yang tepat. Potensi alam ini berubah menjadi sumber daya alam hanya jika potensi alam itu dapat digunakan. Oleh karena itu, kemampuan dan kebutuhan manusia yang dapat menciptakan nilai dari sumber daya alam tersebut. Jadi sumber daya alam ini memang sangat bermanfaat dan menjadi tulang punggung ekonomi bagi suatu bangsa. Tanpa adanya tanah, air, hutan, udara, dan mineral, suatu bangsa itu tidak dapat mengembangkan pertanian, perikanan, dan industri. Sumber daya alam juga membentuk lingkungan alam yang berguna demi kelangsungan hidup manusia dan pembangunan suatu bangsa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dalam waktu tidak terlalu lama, persediaan sumber daya alam itu dengan relatif mudah dapat diproduksi kembali, baik melalui proses fisik, kimia, maupun mekanik. Contohnya adalah energi matahari, yang setiap hari kita rasakan, angin juga seperti itu, air, hutan, dan keanekaragaman hayati. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu ada sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dipakai atau dikonsumsi selama kurun waktu tertentu. Contohnya adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu apa saja sih? Contohnya adalah batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu ada mineral. Mineral ini contohnya ada logam dan non-logam. Lalu ada bahan bakar nuklir atau uranium. Lalu yang kedua ada sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu ada non-hayati dan hayati atau abiotik dan biotik. Nah, sumber daya alam non-hayati ini adalah sumber daya alam fisik berupa benda mati. Contohnya ada tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Lalu sumber daya alam biotik atau hayati itu berupa makhluk hidup seperti hutan dan produk hutan, tanaman, pertanian, peternakan, hewan liar, dan peliharaan, atau secara singkatnya adalah flora dan fauna. Lalu yang ketiga ada sumber daya alam berdasarkan pemanfaatannya. Jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan berdasarkan materinya, energi, dan ruang. Kalau sumber daya alam materi ini adalah sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Contohnya adalah batu, besi, emas, dan kayu. Lalu sumber daya alam energi itu dimanfaatkan energinya. Contohnya batu bara. Batu bara bisa untuk pembangkit listrik. Lalu minyak bumi, gas alam, energi angin, sinar matahari. Itu bisa dipakai energinya. Lalu sumber daya ruang ini merupakan sumber daya berupa ruang. Yang dimaksud ruang di sini adalah ruang untuk tempat tinggal, mencari nafkah, dan arena bermain. Seperti contoh ada gambar di situ adalah arena bermain. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan. Selamat pagi, terima kasih atas perhatiannya.